ada yang Hindu. Waktu saya perintahkan dia maju, apakah dia bertanya, Pak, kenapa saya harus maju? Dia tidak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Novitasari dengan NIM 44250273. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Komunikasi dan Bahasa jurusan Ilmu Komunikasi Peminatan Public Relation. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada perayaan Natal Nasional tahun 2025. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi, khususnya dalam konteks pidato kenegaraan. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampai pesan, tetapi juga sebagai sarana membangun citra kepemimpinan, memperkuat persatuan, serta mencerminkan sikap dan nilai yang dijunjung oleh seorang pemimpin negara. Oleh karena itu, analisis terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden menjadi hal yang relevan untuk saya kaji, terutama dalam acara nasional yang melibatkan keberagaman masyarakat Indonesia. Video yang saya analisis berjudul Pidato Presiden Prabowo di Perayaan Natal Nasional tahun 2025. Pidato tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi dan beberapa media televisi nasional. Pidato ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangka perayaan Natal Nasional yang dihadiri oleh umat Kristiani dari berbagai daerah Indonesia, tokoh agama, serta perwakilan pemerintahan. Dalam pidato tersebut, Presiden tidak hanya menyampaikan ucapan selamat Natal, tetapi juga memberikan pesan-pesan kebangsaan, persatuan, dan harapan bagi masyarakat Indonesia. Karena disampaikan dalam acara resmi berskala nasional, pidato ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik, sekarang saya akan bicara tentang hasil analisis bahasa. Yang pertama, penggunaan bahasa formal dan baku. Berdasarkan hasil pengamatan saya, bahasa Indonesia yang digunakan oleh Presiden Prabowo dalam pidato ini bersifat formal dan baku. Hal ini juga sesuai dengan konteks acara kenegaraan dan situasi resmi seperti perayaan Natal Nasional. Ciri bahasa formal terlihat dari penggunaan struktur kalimat yang tertata, pemilihan kata baku sesuai kaidah bahasa Indonesia, serta tidak ditemukannya penggunaan bahasa gaul, slang, atau ungkapan sehari-hari. Penggunaan bahasa formal ini penting untuk menjaga wibawa pidato serta menunjukkan penghormatan terhadap audiens dan acara yang sedang berlangsung. Hasil analisis yang kedua dari kalimat efektif dan jelas. Kalimat-kalimat yang disampaikan dalam pidato tersebut umumnya merupakan kalimat efektif. Kalimat disusun dengan struktur yang jelas, memiliki subjek dan predikat yang tepat, serta tidak bertele-tele. Penyampaian pesan dilakukan secara langsung dan lugas, sehingga audiens dapat dengan mudah memahami maksud yang ingin disampaikan oleh presiden. Kalimat yang efektif juga membantu menjaga fokus pendengar, terutama dalam pidato yang disiarkan kepada masyarakat luas dengan latar belakang yang beragam. Yang ketiga, ada pilihan kata yang sopan dan komunikatif. Pilihan kata yang digunakan oleh Bapak Presiden Prabowo bersifat sopan, ramah, dan komunikatif. Hal ini mencerminkan sikap saling menghormati, khususnya kepada umat Kristiani yang sedang merayakan Natal, serta kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahasa yang sopan membuat pidato terasa lebih hangat dan tidak berjarak, meskipun disampaikan dalam suasana resmi. Selain itu, pilihan kata yang komunikatif membantu pesan pidato dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Yang keempat, ada konotasi nilai kebangsaan dan persatuan. Bahasa yang digunakan dalam pidato ini juga mengandung nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Presiden menyampaikan pesan-pesan yang menekankan
Pentingnya solidaritas sosial, toleransi antar umat beragama, serta kerjasama dalam membangun bangsa. Penggunaan bahasa yang menonjolkan persatuan ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang majemuk. Melalui bahasa, Presiden berupaya memperkuat rasa kebersamaan dan menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan secara harmonis. Yang kelima, ada konsistensi dengan situasi resmi. Pidato Presiden Prabowo menunjukkan konsistensi dalam penggunaan ragam bahasa resmi. Sepanjang pidato tidak ditemukan ungkapan tidak baku atau kata-kata yang bersifat informal. Konsistensi ini menunjukkan kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus memperlihatkan keseriusan Pak Presiden dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Penggunaan bahasa resmi juga membantu menjaga kesakralan dan kehormatan acara perayaan Natal Nasional. Berdasarkan hasil analisis yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Natal Nasional tahun 2025 menggunakan bahasa Indonesia yang secara tepat, sopan, efektif, dan sesuai dengan konteks formal. Pidato tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian ucapan Selamat Natal, tetapi juga sebagai media yang menanamkan nilai persatuan, toleransi, dan solidaritas di tengah masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pidato kenegaraan sangat penting karena dapat memperkuat pesan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.